Halo guys, welcome back with me. Biasa kembali lagi saya di sini ingin menjelaskan materi tentang human capital atau modul manusia. Yang pertama ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama ditemukan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa pentingnya kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, yang terakhir waktu, dan semuanya ini dimiliki oleh kendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Kemudian ada peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, aset fisik, aset tak terwujud. Aset finansial yaitu misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Kemudian ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, tanah. Kemudian ada aset tak terwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Kemudian ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan itu ada 5B. Yang pertama ada buy, build, grow, bounce, dan bin. Buy itu menggantikan SDM yang lama dengan yang baru dengan memiliki kualitas dan yang lebih baik. Ada build, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. So, ada grow, penggunaan konsultan atau partner efektif, memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Ada bounce, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Kemudian ada terakhir blind, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Kemudian ada transformasi peran divisi SDM, model konseptual yang dilakukan oleh Ulrich mengabarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi personal dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yaitu strategi partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Kemudian ada administratif expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Kemudian ada employee champion, departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang terakhir ada change agent, departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Ada tingkatan kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Ada 3 tingkatan di sini, ada teks 1, teks 2, teks 3. Activity level yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Kemudian yang kedua ada fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam pengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan kata dan mengambil tindakan koleksi. Terakhir ada strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan kepahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kerja. Kemudian ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir ada 3, yaitu pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut. Yang terakhir, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memilih gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai masa depan.
Kemudian ada mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan yang baru. Kemudian yang kedua, pelanggan potensi dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Kemudian untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada tiga keterampilan di bawah ini. Yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal, kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang terakhir, property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek.